Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Vue.js. Di pembahasan kali ini mungkin bakal kelihatan sepele, tapi kita bakal ngebahas salah satu hal yang penting dalam Vue.js. Kalau kalian pergi ke website resminya Vue.js ya, di dokumentasinya, kalian bakal bisa ngeliat yang namanya Lifecycle Hooks. Nah, ini yang bakal kita bahas sekarang. Jadi kalau kalian mau baca-baca sendiri, silakan. Aku bakal ngejelasin sebisa aku supaya ngebantu kalian ngerti tentang apa itu Lifecycle Hooks. Kalau kita lihat secara secara cepat aja ya. Yang paling sering digunakan di Lifecycle Hooks itu adalah bagian mounted, updated, dan unmounted. Nah, apa itu? Itu bakal aku jelasin nanti. Jadi intinya Lifecycle Hooks itu adalah kayak apa ya? Lifecycle itu kayak daur apa ya? Bukan daur. Apa sih alur diagram gitulah, alur diagram aplikasi Vue itu berjalan mulai dari aplikasi atau web itu baru di-render, terus ngebaca apa sih namanya? Ngebaca DOM dan lain-lain. Nah, itu dia Lifecycle Hooks. Nah, kita bakal ngebahas pelan-pelan satu persatu ya. Sekali lagi, yang paling sering digunakan adalah unmounted atau mounted nanti ya. Ada mount, before mount, update, before update, sama unmounted, ada created, before created, dan lain-lain. Nah, kalian bisa lihat nih scroll ke bawah terus, ini dia diagram lifecycle. Yang aku bilang tadi ada before create, ada created, ada before mount, mounted, ada before update, ada update, dan unmount dan unmounted. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri. Sayangnya di sini nggak bisa ini ya, cuman tulisan-tulisan doang yang bisa kalian baca, nggak ada contohnya. Nah, di sini kayak yang aku bilang tadi, aku bantu ngejelasin sesimpel mungkin biar kalian ngerti. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kita mulai dari Lifecycle, before create, dan created. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Di antara before create dan created ada yang namanya init options API atau initialize options API. Untuk kalian ketahui ya, di Vue.js ada dua macam API, yaitu options API dan composition API. Yang selama ini kita gunakan di tutorial aku, kita menggunakan options API. Jadi untuk composition API kalian bisa baca-baca sendiri di bagian introduction dokumentasi Vue.js ini. Oke, balik lagi ke lifecycle diagram kita. Nah, kalian lihat sendiri, init option API ada di antara before create atau ada di antara before create dan created. Ini artinya ketika before create, maka options API ini belum di-init atau belum di-initialize, yang mana artinya ini semua belum dikenalin ya ketika aplikasi kita ada di lifecycle before create. Nah, jadi artinya kalau aku punya property message di sini, anggap aja isinya hello world. Nah, hello world ini nggak bakal dikenalin ketika di lifecycle before create. Sedangkan ketika di lifecycle create bakal dikenalin. Oke, kita buktikan. Save. Nah, untuk menulisnya kalian bisa bikin aja setelah data ini, bikin before create, parenthesis, kita console log aja. Kayak begini. Aku pakai string literal ya. Bikin aja before create, isinya adalah ini, this message. Terus biar cepat aku copy paste aja, koma, bikin paste before create ganti jadi created pakai D, terus parenthesis. Nah, di sini aku bikin aja kayak begini, created this message. Nah, ini hasilnya kalian bakal bisa ngelihat sendiri kayak begini. Kalau aku refresh, tunggu sebelum refresh, console log dulu, refresh. Nah, ketika di before create, isinya undefined. Ketika di created, isinya hello world. Nah, ini benar-benar ngebuktiin bahwa ketika di lifecycle before create, property message ini nggak dikenalin karena belum di-initialize Vue.js kita. Nah, sedangkan ketika di created ini, maka aplikasi kita udah kenalin apa itu message. Nah, jadi kalian harus hati-hati menggunakan lifecycle.
Karena kalau kalian menggunakan life cycle before create, di sini anggap aja kalian melakukan logic apapun itu, terus kalian butuh membaca data properti dari misalnya message ya, kalian nggak bakal bisa karena belum dikenalin. Jadi sebaiknya ini kok kalian. Jadi sebaiknya kalian melakukan logic ini jangan di before create kalau berkaitan sama properti yang ada di option API karena belum dikenalin. Nah, sebaiknya kalian melakukan logic yang berkaitan dengan membaca data yang ada di option API ini. Bagusan kalian melakukannya di lifecycle created karena udah dikenalin apa itu this message, apa itu properti-propertinya. Nah ya kalian bisa lihat sendiri ya di sini kalau kita pakai created udah dikenalin karena udah di initialize option API. Kalau before created belum di initialize, hasilnya ya kayak gitu. Kalian mencoba melakukan logic di sini nggak berjalan, sedangkan di sini berjalan. Selanjutnya ada life cycle yang namanya before mount dan mounted. Jadi before mount dan mounted itu dilakukan setelah template itu di compile ya. Jadi artinya mungkin udah ada tampilan di sini, itu artinya kita udah masuk life cycle before mount dan mounted. Nah, kalau kalian lihat di sini ada initial render, create, dan insert DOM nodes di antara before mount dan mounted. Jadi sama kayak before create sama created tadi ya, ada sesuatu di antara mereka. Nah, di before mount ini kalian lihat initial render DOM. Kalian tahu lah ya, DOM itu apa-apa aja yang ada di ini. Aku lupa kepanjangan DOM itu apa. Intinya sesuatu yang ada di web kita, entah itu input text atau apapun. Nah, jadi di sini di before mount kita belum kenal DOM itu apa, sedangkan di mounted kita udah kenal DOM itu apa. Jadi sama kayak ini tadi ya, satu udah kenal initialize, satu belum. Sedangkan ini satu belum kenal DOM, yang satu udah kenal DOM. Nah langsung aja di contohnya untuk penggunaan atau membuat ini ya life cycle before mounted sama aja. Kalian ketik aja kayak begini, before mounted, nggak pakai ed ya, before mount kita bakal console log sesuatu. Nah ini before bukan before. Terus untuk mount kayak mana ya, ketik aja mounted, kita melakukan sesuatu kayak biasa console log. Nah cara kenalin DOM-nya gimana? Jadi di sini aku bikin aja sebuah input tipe teks sederhana aja. Isinya adalah value-nya sama dengan whatever. Nah, di Vue.js supaya dikenalin referensi dari apa DOM itu, kita bisa menggunakan ref, misalnya inputan, kayak begitu aja. Nah, ini kita bisa mengakses dari Vue.js kita ya, input tipe teks ini melalui ref-nya, yaitu inputan. Nah, kalau kalian lihat ya, aku refresh, jadi kita punya input tipe teks yang namanya whatever. Jadi kalian lihat lagi ke sini bahwa before mount belum kenal DOM karena belum di initial render, sedangkan mounted udah kenal DOM itu karena udah di initial render. Jadi kita case untuk membandingkan antara before mount dan mounted adalah kita bakal mengkonsol log isi dari input tipe teks ini. Oke, caranya gimana? Untuk before mount sama kayak tadi string literal, aku bikin before mount .2 $. Nah, cara ngaksesnya gini untuk yang ref ini. This titik $ ref pakai s, refs gitu. Terus namanya yaitu inputan. Ini ya, inputan ya namanya refnya. Nah, kayak begitu aja dulu. Terus sama aku bakal copy paste di sini untuk mounted. Nah, di sini aku ganti dikit jadi mount kayak begitu. Oke, kalian lihat sendiri ya, save. Dan aku refresh, kalian lihat bagian before mount undefined, sedangkan mount ini objek input HTML, input element, sorry. Nah, kalian bisa lihat sendiri, di before mount hasilnya undefined. Kenapa? Ya karena belum kenal DOM ini. Jadi di before mount aplikasi kita belum kenal apa itu inputan, tapi kita udah mau mengkonsolog inputan tersebut, jadinya undefined karena nggak kenal. Sedangkan mounted itu udah kenal, makanya dia tahu
apa itu refs inputan? Ref inputan itu berupa objek HTML input elemen. Nah, itu bedanya. Jadi kayak yang di diagram ini, before mount belum kenal DOM, hasilnya undefined. Sedangkan mounted udah kenal DOM, hasilnya tahu apa itu DOM yang dituju lewat refs ini. Nah, terus kalian kalau mau tahu hasilnya dari DOM ini, kita bisa pakai lagi titik value. Save. Kalian lihat, refresh. Nah, lihat, mount ini tahu arti isi dari refs yang kita tuju adalah whatever. Tuh. Sedangkan kalau kita isi coba di before mount, kita lihat value hasilnya adalah error. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau kalian udah tahu perbedaan antara before mount dan mounted, kalian tahu saat life cycle mana kalian mau menggunakan refs. Jadi kalau kalian belum ngerti nih, kalian mau menggunakan refs di life cycle before mount, nah hasilnya bakal error kayak gini. Kalau kalian udah ngerti, ya udah, kalian nggak mungkin melakukan pengaksesan refs di before mount. Kalian pasti melakukan pengaksesan refs itu di mounted, karena mounted udah kenal DOM. Nah, itulah gunanya kalian mengerti life cycle, terutama yang lagi kita bahas sekarang ini adalah before mount dan mounted. Lanjut lagi, ada yang namanya life cycle before update dan updated. Kayak yang udah-udah pasti ada sesuatu di antara mereka, yaitu di antara before update dan updated. Di sini di antara before update dan updated ternyata ada suatu proses, yaitu re-render and patch, atau ketika ada perubahan data. Nah, sama kayak yang udah-udah, artinya before update tidak dikenali, atau before update ini life cycle-nya apa ya, kayak taunya ketika data itu belum berubah. Sedangkan updated itu life cycle-nya tahu data ketika berubah. Jadi sebelum berubah kita bisa melakukan sesuatu. Kalau misalnya kita mau ngedetek sesuatu nih, mau melakukan sesuatu ketika data belum berubah, kita bisa melakukannya di life cycle before update. Sedangkan kalau kita mau melakukan sesuatu ketika sebuah data berubah, kita bisa melakukannya di updated. Oke, langsung aja prakteknya biar lebih jelas lagi, karena aku agak belibet kalau ngejelasin teorinya. Nah, di sini aku bakal tambah sebuah properti namanya count. Kayak biasa ya, 0 kayak gini. Nah, di sini aku BR, terus aku bikin inputan baru, input tipe teks, terus di sini value sama dengan count. Terus di sini ref aku bikin hitungan kayak gini aja. Sebentar, ya betul, hitungan. Terus di sini aku mau bikin udah kayak gitu aja dulu. Save. Kalian lihat ya, refresh. Nah, di sini aku punya ada angka 0, yaitu berisi dari properti count. Terus aku bakal bikin sebuah button di sini, anggap aja add kayak begitu. Ketika diklik, aku mau count ini bertambah. Kita lihat, save, refresh, aku klik tambah, oke, bertambah ya, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang aku pengen, aku mau sistem aku ini melakukan sesuatu ketika data belum berubah, misalnya ngirim email atau apa, terserah ya, terserah kalian, kebutuhan kalian apa, intinya kalian ingin melakukan sesuatu ketika data count ini sebelum diupdate, dan ingin melakukan sesuatu ketika data count ini udah diupdate. Caranya gimana? Ya, pakai life cycle. Yang pertama kita bisa pakai before update, kayak biasa caranya. Aku console log string literal, kita bikin before update kayak begini, dollar kayak begini, this dollar ref hitungan value, terus updated console log updated kayak begini aja, literal ya. Sebentar, ini salah, aturan pakai petik yang backtick begini, this dollar ref hitungan value. Oke, coba ya, save. Dan kalau kalian tahu ya, cara kerjanya adalah ketika data belum berubah akan di console log di sini. Ketika data udah berubah juga di console log di sini. Kalian lihat hasilnya, aku add before update 0. Oke, sorry, di sini ada perubahan.
ada yang kurang kayaknya. Ini dia updated. Pakai D, save dan refresh. Ulangin ya. Nah, di sini masih 0 dan aku belum sistem kita atau aplikasi kita belum mengkonsol apa-apa ya. Nah, ketika aku melakukan add, tahu nih, maka life cycle before update berjalan, life cycle updated juga berjalan. Nah, di sini dikenali nih, ternyata ketika before update count kita 0. Sedangkan ketika udah updated count kita 1. Terus di sini kalau aku add lagi kayak begitu. Before update-nya 1, updated-nya 2. Kayak gini lagi, maka 2, 3, 3, 4, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dengan begini, kalian tahu sistem kalian udah kenal. Oh, sistem kalian tahu ada perubahan, tinggal kalian mau melakukan sesuatu terserah. Jadi misalnya, kalian mau melakukan sesuatu apa? Misalnya kirim email notif bahwa nilai dari count sebelum diubah adalah isinya adalah berapa gitu. Nah, di sini juga kalian bisa kirim email notif, sama lah intinya kayak begini, notif bahwa nilai dari count setelah berubah adalah berapa. Nah, kira-kira kayak begitu. Dengan mengenali life cycle before update beserta fungsinya dan life cycle updated beserta fungsinya, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Contohnya kayak begini, kalian bisa ngirim email atau apapun itu berdasarkan data sebelum diubah. Terus kalian bisa ngirim email atau apapun itu sesuai kebutuhan kalian ketika data udah berubah kayak begitu. Sebenarnya masih ada lagi ya life cycle, yaitu before unmount dan unmounted. Tapi sayangnya aku nggak bisa bantu jelasin karena untuk before unmount sama unmounted ini aku lihat-lihat ya cara penggunaannya itu kalau kita menggunakan komponen. Nah, bisa tahu tuh ketika unmount komponen dan ketika unmounted komponen. Tapi sayangnya kan kita belum belajar tentang komponen, jadi aku nggak bisa nyontohin tentang before unmount dan unmounted karena aku ada planning untuk ngebahas tentang komponen view itu nanti di bagian SFC, yaitu view CLI. Nah, jadi untuk yang sekarang nggak aku bahas menggunakan komponen karena agak ribet, jadi mending yang simple aja pas SFC itu, view CLI. Jadi untuk kalian yang mau belajar life cycle before unmount sama unmounted, jadi kalian bisa cari aja ya di YouTube, cari aja view life cycle before unmount dan view life cycle unmounted. Kalian mungkin bisa nemuin penjelasan dari YouTube orang. Oke, untuk sekarang kita udah belajar life cycle yang lain-lain, yaitu before create, created, before mount, mounted, before update, dan updated. Semua ada cara penggunaan dan sifatnya masing-masing. Tinggal kalian manfaatkan aja, tinggal kalian manfaatkan aja sesuai kebutuhan kalian kayak yang tadi aku liatin. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Aku udah bantu ngejelasin, semoga kalian ngerti beberapa dari life cycle, kecuali before unmount sama unmounted ya. Semoga kalian ngerti, kayak gitu aja. Oke, jadi sekali lagi silakan gunakan life cycle ini sesuai kebutuhan kalian, sesuai sifatnya masing-masing. Jangan sampai salah, karena kalau salah bakal nyebabin error kayak yang aku liatin tadi. Oke, jadi kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.